Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Kebidanan Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Kami dari kelas lintas jalur 3, kelompok C3, di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tentang tumbuh kembang bayi dan balita. Dengan anggota kelompok, Istia, Ani Sulastri, Erna Widiati, Herning Tias, Irawati, Nur Muglisyati, Puji Astuti, Reni Dwi Agustina, Reni Nur Aristanti, Rizal Febi Arisma, Romiati, Sumariani, dan Zahara Nurbaiti. Pertumbuhan atau dalam bahasa lain growth, bertambahnya ukuran fisik atau anatomis dan struktural dalam arti sebagian atau keseluruhan. Dapat diukur dengan ukuran tinggi atau panjang dalam satuan cm, inci, gram, kilogram, dan pound. Dapat juga diukur dengan ukuran keseimbangan metabolik, misalnya retensi kalsium dan nitrogen tubuh, umur tulang atau bone age, dan sebagainya. Definisi dari pertumbuhan sendiri yaitu semua perubahan ukuran tubuh sebagai akibat multiplikasi sel atau pertumbuhan substansi interseluler. Berikut merupakan gambar dari proporsi pertumbuhan dan perkembangan tubuh bayi dari mulai janin umur 2 bulan, 5 bulan, kemudian bayi baru lahir, bayi umur 2 bulan, bayi umur 6 bulan, bayi umur 12 bulan, sampai dengan bayi umur 20 bulan. Ciri-ciri dari pertumbuhan antara lain perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, timbulnya ciri-ciri baru. Untuk pemeriksaan antropometri, diantaranya berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkaran kepala, lingkaran dada, lapisan lemak di bawah kulit. Sedangkan untuk penilaian status gizi, diantaranya berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan, lingkaran lengan atas per lingkar dada, lingkaran lengan atas per tinggi badan. Perbedaan antara berat badan dan tinggi badan. Untuk berat badan sendiri biasanya penting dan sering dengan cara mengukurnya yaitu dengan massa tubuh, sensitif terhadap kesehatan atau penyakit, dan juga konsumsi makanan. Gambaran status gizi masa kini, umur usia muda antara bayi dan anak, perlu ketepatan umur. Sedangkan untuk tinggi badan, pertumbuhan skeletal tidak banyak terpengaruh oleh keadaan mendadak, sensitif terhadap kesehatan atau penyakit, konsumsi makanan. Gambaran status gizi masa kini untuk umur muda, bayi dan anak, dan yang terakhir perlu ketepatan umur. Selanjutnya tentang pertumbuhan anak. Peningkatan ukuran tubuh misalnya kita lihat dari tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala. Faktor penentu pertumbuhan anak diantaranya adalah dari faktor eksternal sendiri, ada faktor genetik yang merupakan keturunan dari kedua orang tua dan juga nenek serta kakek. Untuk proses selama kehamilan bisa juga mempengaruhi meliputi nutrisi, penyakit, obat, dan polusi. Untuk faktor eksternalnya, nutrisi, penyakit, polusi, dan aktivitas fisik. Berikut ini adalah perhitungan potensi tinggi badan genetik pada umur 18 tahun. Yang pertama untuk laki-laki dan yang kedua untuk perempuan. Berikutnya berat badan bisa dipengaruhi oleh genetik, asupan nutrisi, penyerapan usus dan pengeluarannya, aktivitas fisik, metabolisme tubuh dan hormon, penyakit kronik, misalnya jantung atau TBC, dan yang terakhir kadar air dan lemak tubuh. Berikutnya lingkar kepala.
berhubungan dengan perkembangan volume otak. Lingkar kepala lebih besar dari normal atau makrosefali, 88% IQ normal, 5% keterbelakangan mental ringan, 7% keterbelakangan mental berat. Lingkar kepala lebih kecil dari normal atau mikrosefali, bisa terjadi keterbelakangan mental. Riwayat kehamilan, kelahiran, penyakit sampai umur 3 tahun ada hubungannya erat dengan keterbelakangan mental. Selanjutnya, perkembangan development. Bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Suatu proses majemuk yang berlangsung seumur hidup dan merupakan hasil interaksi antara bakat bawaan dan faktor-faktor lingkungan serta interaksi proses pematangan dan faktor latihan atau proses belajar. Proses yang menyangkut fungsi mental dan psikologi diantaranya, yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan fisik. Kemampuan anak untuk melakukan kegiatan yang lebih bersifat fisik atau motorik yang bisa berupa diantaranya ada motorik kasar, yaitu gerakan yang melibatkan otot-otot besar, antara lain bisa melakukan duduk, berdiri, jalan, serta lari. Kemudian untuk motorik halus, gerakan yang melibatkan otot-otot kecil dan memerlukan kecermatan yang tinggi. Misalnya, menjimpit, menggunting, mengancingkan baju. Kedua, perkembangan mental. Kegiatan yang memerlukan daya pikir baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, misalnya berbicara, menulis, menghitung, dan memecahkan persoalan. Yang ketiga, perkembangan emosional, hal-hal yang berhubungan dengan perasaan seseorang, seperti perasaan malu, takut, iri, marah, serta kecewa, kemudian kemampuan mengendalikan emosi. Keempat, perkembangan sosial, berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, menempatkan dan menyesuaikan diri dalam lingkungan di mana dia berada. Kemampuan untuk mandiri, menaati norma yang berlaku dalam masyarakat, kemampuan bergaul, dan juga mandiri. Pada buku Bina Keluarga Balita atau BKB, perkembangan anak dibagi menjadi 7 aspek. Di antaranya, yang pertama gerakan dasar, yang kedua gerakan halus, yang ketiga mengerti isyarat atau pembicaraan atau komunikasi pasif, yang keempat mengungkapkan dengan isyarat atau kata-kata atau komunikasi aktif, yang kelima kecerdasan, yang keenam menolong diri sendiri, dan yang terakhir bergaul. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari perkembangan. Yang pertama, melihat perubahan. Yang kedua, berkembang awal menentukan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, mempunyai pola yang tetap. Misalnya, lebih dahulu di daerah kepala ke arah kaudal atau cephalocaudal. Yang B, lebih dahulu di daerah proksimal ke distal atau proximodistal. Yang keempat, memiliki tahap yang berurutan. Yang kelima, kecepatan yang berbeda. Keenam, berkolerasi dengan pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang diantaranya, yang pertama, hereditary atau potensi atau kemampuan bawaan atau konstitusional. Misalnya, faktor bawaan normal atau patologik, jenis kelamin, ras, dan suku bangsa. Yang kedua, lingkungan bisa berupa biofisik, psiko, dan sosial. Untuk biologik atau fisik, misalnya kesehatan tumbuh, tingkat ekonomi, fasilitas kesehatan dan pendidikan, lapangan pekerjaan, gizi, serta perumahan. Untuk psikososial, diantaranya kesehatan jiwa, cara pengasuhan anak, pendidikan anak, nilai-nilai sosial budaya, kebiasaan, kepercayaan, dan juga tradisi. Untuk yang ketiga, rekayasa genetik atau iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan anak, peningkatan fungsi-fungsi individu, misalnya yang pertama dari sensorik. Anak-anak bisa mendengar, melihat, meraba, merasa, dan mencium.
Untuk yang kedua, motorik bisa untuk gerakan kasar dan juga gerakan halus. Yang ketiga, kognitif, yaitu antara lain ada pengetahuan dan juga kecerdasan. Yang keempat, komunikasi atau berbahasa. Yang kelima, emosi, sosial. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kreativitas. Yang kedelapan, kerjasama dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, moral spiritual. Kemudian faktor penentu perkembangan anak ada internal dan juga eksternal. Yang internal antara lain genetik dan juga proses sejak kehamilan. Eksternal antara lain gizi, penyakit, kualitas pengasuh atau keluarga, teman, dan juga sekolah. Berikutnya, perkembangan gerak kasar untuk tengkurap bolak-balik di usia 5,4 bulan. Untuk duduk tanpa pegangan, usia 6,8 bulan, berdiri berpegangan usia 8,5 bulan, berdiri tanpa berpegangan usia 11,6 bulan, berdiri sendiri usia 13,7 bulan, berjalan lancar usia 14,9 bulan, serta lari usia 19,9 bulan. Berikutnya, untuk perkembangan gerak halus, memegang mainan usia 3,9 bulan, memasukkan mainan ke dalam cangkir 10,9 bulan, mencoret-coret usia 16,3 bulan, menumpuk mainan usia 20,6 bulan. Selanjutnya, untuk perkembangan bahasa atau bicara atau cara berkomunikasi, tertawa pada usia 3,1 bulan, berteriak dan mengoceh pada usia 4,3 bulan, memanggil mama papa pada usia 13,3 bulan, bicara 2 kata pada usia 16,5 bulan, bicara 6 kata pada usia 21,4 bulan, menunjuk gambar pada usia 23,6 bulan. Selanjutnya, personal sosial. Tersenyum spontan biasanya pada umur 2,1 bulan, memasukkan mainan atau kue ke mulut pada usia 6,5 bulan, bertepuk tangan pada usia 11,4 bulan, melambaikan tangan atau dada pada usia 14 bulan. Kecerdasan multiple atau majemuk. Yang pertama, verbal linguistik, dengan merangkai kalimat kemudian bercerita. Yang kedua, logical mathematical, pemecahan masalah. Yang ketiga, visual spatial, berpikir 3 dimensi atau stereometris. Yang keempat, bodily atau kinestetik, yaitu gerak, tari, serta atlet olahraga. Yang kelima, musikal atau bunyi, nada, irama, lagu, serta musik. Yang keenam, intrapersonal, memahami dan mengontrol diri sendiri. Ketujuh, interpersonal, memahami dan menyesuaikan dengan orang lain. Yang kedelapan, naturalis, atau menikmati dan memanfaatkan lingkungan. Yang kesembilan, spiritual, moral, rohani, serta ketuhanan. Selanjutnya, teori perkembangan psikososial anak. Kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak, di mana mencari kesenangan energi dari ide yang menjadi fokus pada area sensitivitas seksual tertentu. Yang pertama, fase oral, interaksi terjadi melalui mulut, usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, fase anak, pengendalian kandung kemih dan buang air besar, yaitu saat yang tepat dimulainya toilet training pada usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, fase palik, usia 3 sampai 6 tahun atau mulai bisa membedakan jenis kelamin. Kebutuhan-kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang optimal diantaranya yang pertama, fisis biologis, misalnya nutrisi, imunisasi, kebersihan badan, lingkungan, pengobatan, olahraga, dan juga bermain. Yang kedua, kasih sayang, misalnya menciptakan rasa nyaman dan nyaman
dilindungi, diperhatikan, misal ada minat, ada keinginan, dan juga ingin mengemukakan pendapat. Diberi contoh, misal bukan dipaksa, dibantu, didorong, dihargai, penuh kegembiraan, koreksi, bukan ancaman atau hukuman. Ini termasuk dalam pola asuh demokratik. Yang ketiga, stimulasi, meliputi sensorik, motorik, emosi sosial, bicara, kognitif, mandiri, kreativitas, kepemimpinan, dan moral. Kebutuhan-kebutuhan dasar agar tumbuh kembang optimal. Yang pertama, kebutuhan fisik biologis. Misalnya dari nutrisi sejak janin dalam rahim. Menu seimbang, misal protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, serta air. Kemudian protein untuk pertumbuhan sel dan fungsi organ perlindungan infeksi. Kemudian ada karbohidrat sebagai sumber energi, aktivitas sel. Dan yang terakhir, lemak adalah sumber energi. Kemudian vitamin dan mineral adalah sebagai zat pengatur. Beberapa masalah dalam kasus tumbuh kembang, misalnya kesulitan makan. Dilihat dari nafsu makan, seandainya ada penyakit, misalnya dari sistemik, mulut, gusi, gigi, tenggorokan, serta usus. Kemudian, perhatikan kemainannya atau cara bermainannya. Kemudian, perhatikan juga emosionalnya. Yang selanjutnya, makanan, bentuk, warna, bau, dan rasa. Apakah cemilan terlalu banyak atau tidak? Contoh dari orang tua, contoh dari saudara, kemudian dari teman, perilaku pengasuh yang lebih ke arah memaksa. Untuk suplemen, tambahkan bila perlu, tergantung masukan tiap anak, kemudian tergantung masalah setiap anak, tergantung tumbuh kembang anak. Jadi suplemen disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang optimal yaitu kebutuhan fisik biologisnya. Ada imunisasi sejak lahir sampai dengan 18 tahun. Fungsinya mencegah penyakit atau mencegah sakit lebih berat. Misal diberikan imunisasi hepatitis B, BCG, DPT, polio, campak, HIV, MMR, kemudian demam tifoid, cacar air, influenza, dan sebagainya. Yang ketiga, kebersihan. Untuk kebersihan badan, cuci tangan, kuku, mandi, cebok, mencuci rambut atau keramas, dan sebagainya. Kemudian untuk makanan, sayuran, buah, jajan, air, alat makan minum, rumah, sekolah, tempat bermain, transportasi, semuanya harus bersih. Dari segi lingkungan, bebas asap rokok, asap mobil, debu, sampah, racun, lalat, nyamuk, dan kecoa. Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang optimal kebutuhan fisik biologis yang nomor 4, diantaranya bermain aktivitas fisik, merangsang hormon pertumbuhan nafsu makan, metabolisme, karbohidrat, lemak, serta protein. Fungsi selanjutnya, merangsang pertumbuhan otot dan juga tulang, dan yang terakhir, merangsang perkembangan. Yang kelima, pelayanan kesehatan. Fungsinya untuk mencegah penyakit, misal dilakukannya imunisasi dan juga edukasi, pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini dan penanggulangan penyakit, serta gangguan tumbuh kembang. Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang optimal diantaranya kebutuhan kasih sayang emosi. Bisa dimulai sejak dalam kandungan usia 6 bulan. Ciptakan rasa nyaman dan aman serta dilindungi, diperhatikan misal dari segi minat, keinginan, dan juga pendapat. Kemudian diberi contoh, bukan untuk dipaksa, dibantu, didorong, serta dihargai, penuh kegembiraan, koreksi, bukan ancaman atau hukuman,
Ini merupakan termasuk pola asuh demokratik, kecerdasan emosional, melatih kemandirian serta kreativitas, serta dapat bekerja sama serta membentuk kepemimpinan. Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang optimal, kebutuhan stimulasi atau rangsangan atau bermain sejak dalam kandungan usia 6 bulan. Misal, merangsang hubungan antar sel-sel otak atau sinaps. Bila ada rangsangan, maka akan terbentuk hubungan. Jika sering dirangsang, maka makin kuat dalam berhubungan. Variasinya banyak, maka hubungan itu akan makin kompleks dan semakin luas, serta merangsang otak kiri dan kanan sehingga menciptakan multiple intelligence. Yang terakhir, kecerdasan lebih luas dan juga tinggi. Stimulasi atau rangsangan atau bermain. Yang dirangsang adalah saraf sensorik, motorik, kognitif, komunikasi bahasa, sosio-emosional, kemandirian, kreativitas, kerjasama, dan kepemimpinan, serta moral spiritual. Caranya dengan menggunakan rangsangan suara, musik, gerak, perabaan, bicara, menyanyi, bermain, memecahkan masalah, mencoret, serta menggambar. Kapan akan dilakukannya? Yaitu setiap kali interaksi dengan anak memandikan, misal dengan cara mengganti baju, di jalan, bermain, di dalam mobil, sedang menonton TV, ataupun dengan sebelum tidur. Untuk kebutuhan stimulasi, misalnya dengan merangsang, bermain, atau dengan latihan, bisa dilakukan setiap hari, setiap berinteraksi. Ambil suasana yang nyaman, serta menimbulkan rasa nyaman. Kemudian pada saat suasana bermain, timbulkan rasa gembira dan juga rasa kasih sayang. Kemudian tidak usah tergesa-gesa dan jangan memaksa anak. Kemudian berikan contoh serta dorongan untuk mencoba kepada si anak. Kemudian bervariasi sesuai dengan minat dan juga kemampuan anak. Berikan pujian bila berhasil. Dan yang terakhir, koreksi bila belum bisa, bukan dengan memberikan hukuman. Screening perkembangan anak bisa melalui dengan deteksi dini, misal kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan instrumen yang terstandarisasi untuk mengidentifikasi secara dini adanya penyimpangan atau masalah atau gangguan perkembangan pada anak yang merupakan tindak lanjut dari surveillance perkembangan. Biasanya dilakukan pada semua anak tanpa resiko di usia kurang dari 9 bulan, 18 bulan, dan 36 bulan. Ini merupakan deteksi umum. Bila hasil deteksi suspek, maka dilakukan assessment. Untuk screening perkembangan, kita bisa mengevaluasi singkat tentang perkembangan, misalnya ada atau tidaknya penyimpangan atau keterlambatan perkembangan. Untuk keterbatasan waktu, kita bisa melibatkan orang tua dalam pemantauan. Kemudian, penilaian atau deteksi perkembangan yang dilakukan orang tua dengan instrumen khusus. Kemudian, memberikan informasi yang baik. Dan yang terakhir, masukan bagi dokter anak jika penilaian lebih akurat. Untuk surveillance dan screening, surveillance adalah proses yang berkelanjutan, sedangkan screening adalah perangkat untuk memperkuat proses surveillance. Untuk alat uji screening, bisa hasilnya reliable, bisa valid, bisa sensitif, dan spesifik. Berikut adalah tabel perangkat screening perkembangan anak oleh orang tua. Untuk tes, kuesioner dan pra-screening perkembangan atau KPSP, sensitivitas 45%, spesifisitas 80%, rentan usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun, waktunya 10 sampai dengan 15 menit. Age and Stage Questionnaires atau ASQ, sensitivitas 70 sampai dengan 90%, spesifisitas 76 sampai 91%,
rentan usia 0 sampai dengan 6 tahun, waktu 5 sampai dengan 45 menit. Yang terakhir, Parents Evaluation of Development Status atau PEDS. Sensitivitas 74 sampai dengan 80%, spesifisitas 70 sampai dengan 80%, rentan usia 0 sampai dengan 6 tahun, waktunya 2 sampai 3 menit. Selanjutnya adalah tabel perangkat uji tapis perkembangan oleh tenaga ahli. Tes untuk yang pertama Denver 2, sensitivitas 80 sampai dengan 83%, spesifisitas 43%, rentan usia 0 sampai dengan 6 tahun, waktunya 20 menit. Untuk skala perkembangan Gisel, spesifitas atau sensitivitas kita kosongkan, rentan usia 1 bulan sampai dengan 6 tahun. Kemudian fungsi Mason, rentan usia 0 sampai dengan 12 bulan. Untuk Bregenz, Screens, Curriculum, Associates, sensitivitas 70 sampai dengan 82%, spesifisitas 70 sampai dengan 82%, untuk rentan usia 0 sampai 9 bulan, waktunya 10 sampai dengan 15 menit. Berikut adalah daftar pustaka dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.